Yerusalem. Kota ini dianggap suci dalam 3 agama Abrahamik, yaitu Yudaisme atau agama suku Yahudi, Kristen, dan Islam. Sepanjang sejarahnya, Yerusalem pernah dihancurkan setidaknya 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali 44 kali. Pada tahun 1538 dibangunlah tembok di sekitar Yerusalem dalam pemerintahan Sulaiman Al-Kanuni. Saat ini tembok tersebut mengelilingi kota lama atau yang bisa disebut Old City, yang mana secara tradisi terbagi menjadi 4 bagian dan sejak awal abad 19 dikenal sebagai kawasan Armenia, kawasan Kristen, kawasan Yudaisme, dan kawasan Islam. Dengan luas 125.156 km persegi, pada tahun 2011 Yerusalem mempunyai populasi 801.000 penduduk, diantaranya terdiri dari 62% pemeluk agama Yudaisme atau agama suku Yahudi, 35% penganut Islam, 2% penganut Kristen, dan 1% tidak dikelompokkan menurut agama. Di kota sinilah jejak para nabi dari mulai Nabi Daud, Sulaiman, Isa, sampai Muhammad SAW pernah berada di kota ini. Armenia. Oke, kita masuk ke Armenian lagi di konten Maya Al-Adul TV. Kali ini aku akan sharing tentang perjalananku ke tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus di kota Bethlehem, Palestina, sampai kembali lagi ke kota Yerusalem dan melihat tempat jenazah Yesus dimandikan dan area makam beliau sebelum beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bethlehem adalah sebuah kota di tepi barat dan merupakan sebuah pusat budaya dan industri pariwisata Palestina. Kota ini berpenduduk sekitar 29.000 jiwa pada tahun 2005. Ke Bethlehem, Yerusalem. That Bethlehem it's one of the Christian cities here in the Holy Land. It's very close to Jerusalem. We are talking about 15 kilometers from here to Bethlehem. To here, okay? Oke guys, sekarang aku udah masuk ke Bethlehem. Itu tadi ngelewatin tembok pemisah antara Israel dengan Palestina. Sekarang Bethlehem adalah teritori Palestina. Nah guys, aku sekarang berada di tembok. Kalau orang Israel itu bilangnya adalah tembok security. Kalau orang Palestina bilangnya tembok pemisahan. Jadi yang di sini udah di bagian side Palestina banyak grafitinya guys. Bedanya kalau di bagian sisi Palestina tuh banyak gambar-gambar grafiti, tapi kalau misalnya di bagian sisi yang dari pihak Israel gambarnya nggak ada gambar-gambar grafiti yang polos. Setelah berhenti sebentar untuk di tembok pemisah, sekarang kita langsung menuju ke tempat lahir Yesus. Di sini tempat lahirnya Nabi Isa atau Yesus itu atau Yeshua itu namanya The Church of Nativity. So kita akan di sana dan mungkin akan sedikit mengantri. Tadi pada saat checkpoint kan diperiksa semua ID-nya. Nah, untuk orang Israel harus di checkpoint juga untuk masuk ke Palestina. Apakah mereka punya permit atau izin masuk? Begitu juga sebaliknya, apakah orang Palestina punya izin masuk untuk kerja dan ke hospital untuk masuk ke Israel. Jadi checkpoint adalah memeriksa ID card masing-masing orang yang masuk ke Israel atau ke Palestina. Jadi orang Palestina bisa masuk ke Israel, orang Israel bisa masuk ke Palestina. Oke, kita sampai guys. Loh, Starbucksnya kok jadi Square Bucks? Haha.
Oke guys, gereja The Church of Nativity ini dibangun oleh Saint Helena, ibu dari Konstantin ya, abad keempat. Karena pada saat itu semua Romawi dirubah menjadi Kristen. So ini depan, ini benar-benar gereja yang dari 1600 tahun yang lalu. Dan di depannya sana ada masjid. Jadi antara gereja dan masjid berdampingan. Luar biasa. Dan untuk masuk ke pintu sana itu harus menunduk karena dulu dibangun oleh pada saat zaman perang salib, karena dulu zaman itu tentara perang salib masuk ke tempat gereja ini dengan menggunakan kuda dan baju tentara yang berat. So dibangunlah pintu yang sangat sempit supaya tidak bisa masuk dengan kuda dan juga baju yang berat itu. So kita harus menunduk untuk masuk ke gereja The Native of Church ini. Nih ya, nih aku masuk ke, aduh. Oke. Wow. How are you? I'm good. No, I'm with the group. Mau masuknya harus mengantri. One of the most important place for the Christian, okay, and also for the Muslim. That the Muslim, they also believe in Jesus, and that's why for them it's very important place, and that's why it's the only church that wasn't destroyed. Okay, we are talking about the same church from the 4th century. Now, here this church is built above the cave. That this cave, okay, the traditional place where Jesus was born. Now we are talking about cave. Why cave? Why they decide to go to cave? And what this cave it was? What do you know about it? The manger, it's the place where she put the baby Jesus. It's the manger with the animal they eat, their food. Okay. Oke, ini dari abad keempat saat pertama kali dibangun gereja ini. Tapi kalau mozaik yang di atas itu, ini zamannya tentara salib dibangunnya. Wah, untuk menunggu satu persatu, antri untuk masuk untuk melihat tempat lahirnya Nabi Isa atau Yeshua atau Jesus. Kenapa dipilih kandang untuk tempat melahirkan Nabi Isa atau Jesus? Karena menurut kaum Yahudi, hukum Yahudi adalah jika perempuan melahirkan itu kan dianggap kotor, jadi dia harus berada di tempat yang kotor, sehingga kandang yang dipilih untuk berdarah-darah bekas melahirkan nggak ada masalah. Dan juga kenapa dipilih kandang, karena takutnya musim dingin dan kandang itu adalah tempat yang sangat hangat dan juga tempat sembunyi Maryam, karena beliau kan belum menikah dan dia melahirkan seorang anak yang takutnya dianggap anak perzinahan. Yesus lahir di sini. So tadi yang tempat bintang adalah tempat di mana Nabi Isa atau Yeshua atau Yesus lahir. Setelah lahir, Yesus ditaruh di sini tempat lahirnya. Nah, di sini tempat kita harus antri satu-satu untuk melihat tempat lahir dan juga tempat ditaruhnya Yesus. Alhamdulillah dari sini guys. Ini tempat masuknya berada di sini. Kita harus antri satu-satu ya.
Yang di atas ini adalah Hieronymus, adalah penterjemah dari seluruh Injil versi asli ke bahasa Latin yang dipakai seluruh dunia. Ini adalah kitab Injil dari bahasa seluruh negara, termasuk kitab Injil berbahasa Indonesia. Dan ini menggambarkan para penggembala didatangin para malaikat yang dikabarkan bahwa akan datang seorang Mesias atau Al-Masih atau Mesias. Dan kemudian kita bisa melihat lagi gambar yang lain di sini bahwa mereka para penggembala datang karena disuruh malaikat bahwa kamu harus menemui seorang perempuan yang menggendong bayi, yaitu adalah Bunda Maria atau Siti Maryam, ibunda dari Yesus, Yeshua atau Nabi Isa. Dan di sini gereja ini dibangun oleh Antonio Barlucci. Masih baru sih ini, bukan kuno. Tapi tempat inilah tempatnya para penggembala zamannya Yesus atau Nabi Isa atau Yeshua. Di lokasi inilah para penggembala ternak itu tinggal di dalam gua. Para penggembala ini yang menerima perintah langsung dari malaikat tentang kelahiran seorang Mesias yang lahir di kota Daud, yaitu seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan di tempat ladang penggembala ini ada di area West Bank, di mana adalah Palestinian Territory. Dan depan sana juga West Bank. Bet Sahur. Southeast. Oke, di sini aku berdiri di headquarternya of Roman. Itu tandanya. Carrying the cross from here, and he wear the crown of thorn. Di first station atau tempat di Roman yang aku tunjukin tadi itu adalah tempat pertama kali Yesus jalan membawa salib menuju Golgota. Dan yang ini sekarang adalah yang station kedua, Yesus membawa salib atau Nabi Isa membawa salib melewati jalan ini, guys. Wow, ini jalan Via de Rosa, di mana tempat ini Via de Rosa adalah jalan di mana yang tadi Yesus membawa salib sampai dengan 14 titik atau 14 station. Jadi di sini kita akan masuk ke arah ke Golgota dan kemudian ada tempat makamnya Yesus dan di mana tempat Yesus dimandikan. Yuk kita masuk. Untuk ke Golgota harus naik ke atas sana, guys. Di Golgota dari atas sana, dan ini adalah tempat di mana Yesus tubuhnya dikasih atau jenazahnya dikasih olive oil dan minyak mur, dimandikan di sini. Dan aku berada di sebuah makam di mana dekat sekali dengan tempat Yesus dimakamkan. Sini nih, di sebelah itu ada tempat Yesus dimakamkan dan harus antri ya. Jadi pada saat zaman Yesus ini yang bisa dimakamkan di sini, di sebelah makam Yesus adalah hanya orang-orang kaya yang bisa tadi masuk ke atau dimakamkan di situ. Wow. So guys, ini adalah makam yang dibangun kembali oleh Saint Helena. Dulu makam ini dihancurkan oleh Romawi, di mana niatnya adalah untuk supaya orang-orang melupakan Yesus, tapi sekarang kemudian dibangun kembali oleh Saint Helena, dan inilah makam yang dibangun kembali. Dan harus antri ya guys.
ini aku sekarang melewatin pintu Kristen. Di situ ada Golgota dan makamnya Yesus dan juga tempat jenazah Yesus diletakkan. Pintu Kristen ya guys. Ini masih pintunya Kristen. Oke, ini adalah Dome of the Rock. Kalau zaman dulu itu kalau kita ini adalah tempel pertama dan kedua. Wow, tepat di atasnya ya. Lokasi. So di tempat aku kita bisa lihat 3 titik ya. Oke, di belakangku tuh ada sinagog, ada kelihatan nggak ya? Ada kayak kubah gitu. Itu quarternya Judaism atau agama Yahudi, dan kemudian di situ ada Dome of the Rock, quarternya orang Islam, dan di belakang aku ada quarternya Kristen di mana tempat Yesus disalibkan. Oke, aku belum jelasin ya kemarin bahwa di Old City atau Kota Lama ini setiap temboknya panjangnya 1000 meter, atau kalau di total luasnya total adalah 1 kilometer persegi yang dibagi oleh 4 section. Ada pintu Armenian, ada yang juga Kristen Katolik, ada pintu Kristen, ada pintu Islam, dan juga ada pintu Judaism atau Yahudi. Nah, bagi dalam 4 pintu, yaitu Armenian Gate, Christian Gate, ada Muslim Gate, ada juga Jewish Gate. Jadi ada di Old City ada 4 pintu. Alhamdulillah aku udah sholat di masjid guys. Mau masuki pintu lama, pintu Kota Lama, Old City. Masya Allah di sini luar biasa. Aku tuh apa ya? Karena aku mungkin seneng baca-baca teologi, baca-baca kitab ya. Bukan hanya kitab Al-Quran, tapi kitab-kitab yang sebelum-sebelumnya juga. Jadi aku di sini kayak merasa bahwa aku merasa kayak sejarah tuh di sini gitu loh. Jadi amazing banget, luar biasa banget bisa berada di kota 3 agama Abrahamik, di mana adalah eyang dari kita semuanya. Dan di sini benar-benar yang membuat aku kagum adalah betapa masjid, gereja, sinagog bisa berjajar bersama dan berganti-gantian berdoa. Misalnya Jumat untuk orang Islam, Sabtu Sabat untuk Bani Israel, untuk kaum Yahudi atau Judaism, Minggu untuk Kristen Katolik. Dan untuk masuk ke ikutin konten aku, kalau ada salah-salah penjelasan mohon dimaafkan ya, dan ikutin terus konten-konten sejarah berikutnya. Bye bye. Kemudian dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus yang telah lahir sebagai seorang putra ke dalam dunia ini adalah Bapa yang kekal, yaitu Bapa yang adalah sumber dari semua yang ada, membentuk dari roh dan firman-Nya menjadi manusia dalam perawan Maria dan terlahir sebagai manusia kudus, manusia Tuhan. Karena yang kudus hanya Tuhan, tak ada manusia yang kudus. Sesuai kitab Injil Yohanes 17 ayat 3, Allah yang benar itu adalah Bapa. Ini Yesus yang telah menjadi manusia berdoa kepada Bapa, yaitu Yesus yang roh. Mari kita baca.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi, Yesus yang telah menjadi manusia itu adalah satu dengan Yesus Bapa yang roh, yang belum bisa dilihat oleh manusia berdosa, yang tidak bisa dilihat oleh manusia berdosa itu. Karena mereka adalah satu roh dan satu suara atau firman. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi lewat ayat ini kita bisa memahami bahwa nama Yesus itu yang telah menjelma jadi manusia itu adalah nama Bapa, Allah yang roh, Allah yang sumber dari semua yang ada, diberikan kepada Yesus anak yang telah menjadi manusia. Itulah sebabnya kita harus tinggal di dalam Yesus, karena Yesus itu adalah sumber dari semua yang ada. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua makhluk. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.